dari Bigetron by Vitality atau Onyx Sang Raja Langit akan menghantam Nile dan kawan-kawan. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane knockdown. Let's go. Dan melihat juga sebenarnya yang dikhawatirkan adalah tidak ada stopper pasti juga untuk Lancelot. Yes. Karena bermain karena Matilda memang mencoba untuk teamfight jangka panjang, mau main Kating. Tapi ternyata high loss EXP nih untuk saat ini, Prof. Ya. Itu udah jarang banget ya? Balik lagi ya, karena butuh badan juga ya. Baksnya sendirian juga kayaknya nggak bakal kuat kalau misalkan bareng sama Matilda. Jadi hanya bermodalkan dengan 2 damage dealer pasti dari Bigetron. Yaitu adalah Kimi dan juga Bruno. Terutama untuk Bruno di early game. Karena sebenarnya kita tahu ya, Mau ditabrak? Granger. Oh, mau ditabrak? Lihat di depan sana, Kiboy bakal revitalize setelah di pop up Retribution. Memang bisa kita bilang, kali ini mau tidak mau Kairi harus mengamankan posisi dari Little Wanderer. Ini agar dia bisa lebih untung dibandingkan Baksyes jadi secara level. Ya, dan Talent Emblem-nya juga bersama dengan ada Master Assassin bersama dengan Fatal untuk Bruno-nya Eman nih, Bro. Ya ini balik lagi ya, basic aman emblem juga biar mananya bener-bener ketahan. Dan, Oh my god, first blow dari Kairi. Permainan dengan puncher yang dimiliki dari Kairi. Dan bahkan kita lihat guiding win-nya tadi. Mungkin kalau Moreno belum pencet guiding win-nya, mungkin dia belum ada first blood di sini. Oke, tapi itu dia tanpa adanya sisi pasti untuk bisa menghentikan laju dari Kairi yang ya leluasa banget untuk dive in dengan puncture. First blood sangat-sangat nge-boost gold dari Onyx untuk saat ini dan Nile. nggak dapat. Oh, Nile gak dapat, Retribution bakal dikeluarkan, berada di level 4. Nile! No way! Nile termakan oleh Kairi. Kairi telah melahap 2 kali secara berturut-turut. Wah. Jujur, ini bukan hal yang baik ketika berhadapan dengan Lancelot di early game. Iya, maksudnya Nile-nya sendirian juga, gak ada backupan dari Finn dan agak harus diredam gak sih ini untuk Bigetron-nya? Iya, ini Mr. Consistent strikes again. Karena Kairi sudah mendekati level yang kelima. Ini harusnya free turtle juga untuk teman-teman dari Onyx. Ya, walaupun Shogun di level 4 ya. Alright, lihat di depan sana. Para pasukan dari tim Bigetron. Better by Vitality, mereka tidak akan tinggal diam. Mencoba untuk melakukan sedikit fight, tapi nampaknya Kiboy sudah berada di level 4 kau. Dan di depan sana para pasukan dari tim Onyx. Mereka terperangkap, mereka termainkan di dalam zona. Dia luar dari Blazon. Membuat para pasukan dari tim Onyx. Kali ini sebut ke belakang karena dia masih cukup besar. Dan satu hal yang paling mahal dari tim Bigetron by Vitality, yaitu dari guiding win-nya. Lihat absorb damage yang terlalu banyak, Profesor. Ya, belum ada live band juga ya untuk sejauh ini berarti. Masih terlalu early ya buat Suns mendapatkan glowing one-nya juga. Mungkin butuh beberapa, minimal 3 menit buat dari sekarang. Ya. Tapi dengan teamfight barusan yang dimana buying time-nya lumayan berhasil sudah dari Bigetron. Ya, Mereka mendapatkan turtle dengan gratis. jujur, kali ini rugi di tangan dari Onyx, walaupun dia dengan kondisi 3-0. Kenapa? Karena pressure-nya terlepas. Dan udah punya nafas lagi untuk Bigetron, walaupun hanya 1 turtle ya. Yap. Tapi ini dia Clash of Eras antara Youngblood dan juga veteran kedua belah jungler yang kita lihat. Secara data soalnya juga Kairi pastinya dari segi match main lebih banyak ya. Dan ini hero-nya sih yang menarik ya di sini. Dimana dengan fleksibilitas yang dibawakan karena Lancelot juga build-nya sekarang bener-bener hybrid. Dia bisa build kayak endless, terus brute force. Ditambah lagi dengan Queen Swing, semakin sulit untuk ditangkap. Tapi Kairi kemarin sih cukup berani ya build-nya. Kairi kemarin berani banget soalnya. Kemarin berani, iya. Damage Full ya. Iya, kemarin Ada dia Rose Gold berani. juga salah satunya di dalamnya. Oke. Tapi dengan keunggulan yang dipegang sama Onyx, mereka agak sedikit mengendorkan temponya ya. Which is ini bisa dimanfaatkan dengan cukup baik oleh Bigetron by Vitality untuk bisa melakukan farmingan lagi, mendapatkan space-nya lagi dan lagi. Oke, pertanyaan saya, Wol. Oke. Apakah dia mengendorkan permainan mereka? Mereka membuying time sampai Suns punya glowing one. Pertanyaan itu. Apakah itu trik ternyata? Bukan sengaja untuk mengendorkan permainan, tapi tunggu sampai ada anti-regen. Oke. Dan nunggu juga mungkin nantinya bakal ada team fight yang cukup besar ya di area dari Neutral Objective Turtle. Soalnya kalau bicara rotasi, Bigetron by Vitality ini cepat banget loh. Dia punya Matilda dan Baxia, Prof. Iya, ini double rotation ya. Cepat banget untuk gerakannya, ditambah lagi dengan ya power juga yang dimiliki dari Matilda di early game. Jadi agak sedikit berat sebenarnya buat Onyx untuk bisa mendapatkan point kill. Ini makanya nggak nambah point killnya dari tadi, karena ketika stick, otomatis Bigetron bakal strong banget S5. Nah ini udah mulai ada detikan dari
turtle yang akan spawn. Yang harusnya ini bakal coba untuk di setup. Karena kalau kita lihat, Saveronya udah di tengah, tapi Kairi. Ini akan ada team fight besar. Dan lihat di depan sana. Kenapa aku bilang ada team fight besar? Karena Glowing One sudah di tangan dari Stans. Berpasukan dari tim Onyx, mereka tidak akan mengendorkan permainan mereka. Memaksa team fight Shogun membuka badan dengan ada Revolt Manipulation. Tapi berpasukan dari tim Onyx, team fight yang cukup besar membuat Shogun harus menjadi tumbang. Dan bahkan Nile, sang jungler dari Bigatron, tenggelam. Amat kehadian, Fnatic yang menuju ke belakang masih diselamatkan dengan ada Guiding Wine. Dan bakal berpasukan dari tim Onyx, Guiding Wind yang benar-benar membuat mereka cukup kesal. Sepertinya akan coba dihantam. Satu momen kill mungkin didapatkan. One last hit, one HP. Tapi sayangnya, Kairi nggak berhasil menutup itu. Yap, oke. Tengahnya udah mulai didorong, tapi Bigatron untuk early game-nya agak sedikit struggle dengan early damage-nya nggak sih, Prof? Ya, ditambah lagi tadi ya untuk team fight-nya. Lutfi, dia benar-benar kayak unbeatable banget di sini. Bentar, ini challenge prediction Mirko versus everybody. Mirko kali ini dengan percaya Bigatron by Vitality akan menghantam Onyx. So mari kita akan menyaksikan, itu dia. It's just a prediction. Yep. Tapi team fight yang akan pecah di arah top lane. Ini kalau misalnya tim Bigatron nggak berhasil menekan semua poin, ini akan sangat merugikan sekali. Flicker for defensive dikeluarkan oleh Sir Lutfi. Force Pathway untuk jalan berpasukan dari tim Onyx untuk bisa pulang. Dan itu dia yang aku bilang rugi banget. Ini akan merugikan sekali. Kenapa? Saveronya bebas dari bottom lane. Bener, mereka coba untuk engage ke arah Lutfi yang ternyata Lutfinya juga nggak tumbang, bro. Ya balik lagi ya, karena emang Onyx gak boleh komit nih dengan draft yang mereka bawakan. Gameplay mereka itu benar-benar harus bikin bonyok dulu untuk Bigatron by Vitality-nya. Baru mereka bisa komit untuk memaksakan team fight 5 lawan 5-nya. Keyboy, pencurian Scavenger Crab yang menarik agar menghentikan dan memperlama juga Eman ketika mencapai power spike itemnya. Mungkin dengan memiliki Malefic Gun atau bahkan Berserker's Fury. Yap. Tapi Keyboy. Oke, Keyboy di depan sana ingat damage yang terlalu besar. Jadi Win membuat terpasukan dari tim Onyx. Mereka harusnya sadar poking damage selama gak ada Suns agak cukup berat. Yap. Tapi untuk Bigatron ya, mereka untuk ngejawab tim fight jangka panjang mereka siap banget sih. Betul. Dengan bawain DPS kayak Bruno, kayak dari Kimi-nya juga. Dan fight jangka panjang dengan adanya Flash of the Oasis, Guiding Wind itu bakal ngebantu banget. Tapi Turtle sekarang terbuka untuk Onyx. Tanpa adanya kontes yang ingin dilakukan juga oleh Bigatron. Turtle di-share dengan cukup baik. No perfect Turtle, tapi ini udah menjadi sebuah keuntungan ada Satmal. Tapi lihat Keyboy di arah belakang, melakukan flanking carry. Tim fight yang cukup besar, dua tim fight yang berbeda. Dan berpasukan dari tim Onyx, mereka berhasil dengan Shogun. Meanwhile Keyboy harus menjadi korban jiwa. Dan sayangnya, Savero dengan Skypicer yang dimiliki belum maksimal ul. Jadi tadi Dead Sonatanya sebenarnya udah on point dengan beberapa hero dari tim Bigatron by Vitality yang sekarat. Tapi karena belum ada stacknya. Yap. Dan Kairi agak lebih respect untuk hari ini. Dan terlalu dalam juga nggak sih tadi pemain-pemain dari Bigatron untuk di reach. Tapi akhirnya juga ada pertukaran point kill, tapi ya Haskell-nya udah selesai nih untuk Eman, Prof. Ya, ini kalau kita ngomongin item ya, seenggaknya Eman akan kerepotan juga ujung-ujungnya sama Suns. Jadi kayak emang harus ada di tempat yang aman, mainnya front to back, tapi balik lagi nih untuk Onyx. Karena mereka Gatot Kaca, ada AOG, Lutfi dia juga punya Flicker, jadi emang agak sedikit merepotkan ya untuk bisa bermain dari depan. Tapi masalahnya, kali aja mereka tidak memperhatikan di belakangnya, kayak tadi, Keyboy tiba-tiba nge-flank. Coba untuk dive in. Emang kebiasaan Keyboy itu tidak terdeteksi ya. Karena mungkin dia tadi berasumsi dia punya Avatar of Guardian untuk bisa keluar. Tapi untung damage-nya cukup bisa berhasil membuat Keyboy tumbang. Yep. Harusnya Moreno punya satu stack Skypicer. Harusnya ya. Punya 10 berarti. 10. Karena kan tumbangnya dia di first blood. Oke. Dan juga Kairi yang terlalu lincah ya untuk bisa dihentikan. Mungkin jawabannya bukan untuk di stop tapi lebih ke decade aja. Biar di saat dia mencoba untuk dive in gak ada point kill yang bisa diambil juga. Tapi untuk sejauh ini apa yang dialami oleh Bigatron by Vitality ini agak sedikit sulit. Dalam keadaan yang under condition 7.000 gold sekarang gapnya, Prof. Nah, balik lagi ini dia poke damage yang kerap kali diberikan dari member Onyx. Dead Sonata, tambah lagi dengan ada Void Blast. Dan nanti untuk member dari Onyx tinggal bermain dari area dalam jungle-nya Bigatron by Vitality. Karena sekali aja mereka masuk ke dalam area jungle-nya untuk Bigatron, mereka bisa di-punish. Ini yang benar-benar menyebalkan adalah memang kill-nya hanya 6 berbanding 1. Nggak terlalu banyak kita lihat dari match sebelum ini. Tapi Onyx membuat disiplinnya mereka makin mencekik Bigatron untuk bisa farming.
makin mencegah Bigetron untuk bisa mendapatkan gold tambahan atau snowballing. Iya. Ini nggak yang terlalu agresif, tapi ya itu pelan-pelan tapi mematikan. Iya dicekik bener-bener. Kalau misalnya ada team fight terus ya Profesor, mungkin akan ada shutdown atau mungkin ada farming apa, dapat dari point kill. Aku bilangnya klasik gameplay PH ya, atau gameplay klasik dari PH. Dimana kita benar-benar ngecok lawan kita, alias kita nyekek lawan kita dengan cara kitanya farming, musuhnya nggak kita kasih farming dari sisi manapun. Gak dapat dari poin farming kill, gak dapat dari jungle, Shutdown pun nggak dapat. shutdown pun gak dapat loh. Iya. Itu yang bikin kecekek sesungguhnya. Iya, karena perlahan juga pressure-nya terus-terusan dikontrol dengan begitu baik oleh Onyx. Sekarang inner turret udah mulai dihancurin satu persatu kan. Tapi ini dia, vote sekarang juga di mana yang bakal menang tuh. Oke, tentunya jangan lupa di vote untuk kawan-kawan semua. Dan lihat, dengan 9.000 keuntungan, bukan berarti Onyx tidak mungkin bisa mendapatkan 1 buah point kill. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka paksa cuma dorong aja, Ngandangin ya. mereka kandangin aja supaya para pasukan dari tim Bigetron nggak maksa team fight. Karena dia sadar, mau team fight pun nggak bakal worth it. Wih, tapi ada Pak Pulung nih. Ada Pak Pulung nih ya, MPLID Extreme, terbilang nanti Fajar Patop dan Avatar Guardian tidak bersedia melakukan siapapun. Tapi dapat Eman untuk take dan lihat Kellen Spray. Tidak berkembang oleh Kairi, bermain dengan Fajar, shutdown pun terjadi. 2 poin kill didapatkan oleh seorang Moreno, menandangkan Moreno dimakan oleh seorang Sapero. Oh my god, menit 11. Mencoba memaksa melakukan endgame, maka mereka mampu, tapi nampaknya para pasukan dari tim Onyx gagal untuk mendapatkan endgame. One last hit! Maniac! Sapero! Super Sub! Menunjukkan kualitasnya dan Onyx take the game one-sided